Di balik tenangnya perairan Danau Tanganyika, jangan kira tidak ada buayanya ya. Danau terbesar kedua di Afrika itu merupakan tempat tinggal spesies buaya Nil atau Crocodylus niloticus. Di antara ratusan buaya Nil yang menghuni danau itu, ada satu yang masih disebut-sebut namanya sampai sekarang. Setiap kali penduduk setempat melihatnya, mereka akan bertanya-tanya sudah berapa banyak manusia di dalam perut reptil itu. Tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Buaya misterius itu oleh warga diperkirakan berusia 60 tahun. Namun ada ciri yang membuat buaya tersebut dikenal sangat menakutkan. Di tubuhnya terdapat bekas luka tembakan sebanyak 3 kali. Bayangkan sudah kena tembak 3 kali oleh pemburu, tapi dia masih bisa hidup sampai sekarang. Karena ukurannya yang sangat besar, Raja Air Tawar ini lebih tertarik menyantap hidangan yang lebih besar. Tidak cukup makan ikan saja seperti buaya pada umumnya. Menariknya, buaya ini konon rela diet atau puasa berbulan-bulan untuk menunggu mangsa berikutnya. Biasanya nelayan dan anak-anak menjadi menunya karena lebih mudah ditangkap. Buaya yang belakangan diberi nama Gustave ini akan menghabiskan ekor yang sangat kuat ke mangsanya sebelum membuat mereka lemas. Di antara mangsa Gustave yang paling membuat heboh adalah pekerja kedutaan Rusia saat sedang mandi di Danau Tanganyika. Berita tentang pembunuh berantai akuatik berdarah dingin di danau itu sampai ke telinga seorang pemburu asal Prancis, Patrice Fay. Selama 2 tahun, Fay memantau dan meneliti gerak-gerik reptil tersebut. Dia bahkan sempat membuat film dokumenter berjudul The Killer Croc. Film yang tayang pada tahun 2014 itu memperlihatkan usaha Fay untuk menjerat buaya misterius itu. Dia begitu terobsesi dengan misinya. Nama Gustave merupakan pemberian Fay kepada buaya Nil raksasa yang hidup di Danau Tanganyika itu. Fay memasang jebakan besar untuk memburu buaya raksasa itu, tetapi tidak berhasil. Menurut Fay, Gustave sangat cerdas. Buaya Nil satu ini tidak mudah tertipu. Tidak sampai di situ saja, Fay meyakini Gustave memiliki naluri bertahan hidup yang tinggi. Pada percobaan pertama digunakan sangkar berukuran 9 meter, berbagai umpan ditempatkan di dalamnya tetapi tidak dapat menarik nafsu makan Gustave. Kemudian tim memangsa 3 jebakan raksasa di tepi sungai yang lebih strategis. Tetapi hanya buaya kecil yang malah terperangkap di dalamnya. Pada minggu terakhir sebelum Fay dan timnya meninggalkan Afrika, mereka mengumpankan seekor kambing hidup ke dalam sangkar. Sayangnya kameranya rusak parah akibat badai semalam. Keesokan harinya sangkar ditemukan setengah terapung dan kambing itu menghilang entah kemana. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi kemarin. Keberadaan buaya legendaris itu jadi sulit dilacak. Fay tidak pernah mendapatkan informasi yang akurat mengenai buaya raksasa itu. Apakah sedang bersembunyi atau pindah ke tempat lain setelah habitatnya dirusak manusia? Atau mungkin sudah menjadi ikat pinggang atau tas tangan? Jika mati, di mana bangkai buaya raksasa itu? Hingga sampai sekarang tidak diketahui nasib buaya Nil raksasa penghuni Danau Tanganyika itu. Semuanya masih serba misterius. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.